Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini atau di video kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Bang Gabe yang sekarang ada di sebelah kiri aku ya. Jadi kebetulan Bang Gabe ini punya satu pengalaman horor yang pernah dia alami di rumah yang dia tempati sendiri. Gangguan horor yang dia alami waktu itu diikuti sosok kuntilanak. Dan untuk kisah lengkapnya bisa langsung kita tanyakan kepada narasumber kita, Bang Gabe. Untuk Bang Gabe, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Gabe. Pada saat itu saya pulang nongkrong. Iya. Saya lewat dari seperti pohon-pohon coklat itu lah. Pada saat itu gerimis dan saya ketemu dengan seorang bapak-bapak. Lalu bapak itu menanyakan, berani kali kamu lewat di sini sekitaran jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Nah, Berarti posisi abang pulang dari tempat teman itu sekitar jam 1 pagi lah ya, dini Iya. hari. Sendirian? sendirian. Sendirian. Nah, pada saat itu saya langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah saya seperti gelisah gitu kan, seperti gak enak lah, seperti ada yang mengikuti gitu. Dan saya mau masuk kamar, di jendela kamar itu apalah dia muncul sosok tadi itu, Kuntilanak. kuntilanak tadi. Jelas abang lihat itu ya? Jelas dia menakuti, ya bajunya besar tapi wajahnya ditutupi dengan rambutnya itu. Dari posisinya itu rambut si kuntilanak ini nutupi wajahnya. Di depan kaca Ya, waktu abang mau masuk. Lalu setelah masuk ke rumah, dia maksudnya gangguan itu masih ada nggak waktu abang di dalam rumah gitu? masih ada. Masih ada juga. Sampai saya teriak-teriak baca-baca ayat-ayat pun dia tidak mau pergi gitu. Berarti dia tetap di situ ya? Itu udah jam 2 pagi. Dan sosok bapak itu yang tadi abang bilang benar-benaran manusia atau sosok gaib juga gitu? Soalnya jam 2 malam gitu di tengah kebun coklat. Jelas kemungkinan ya sosok gaib juga kan gitu. Mana ada juga orang tua malam-malam di tengah kebun coklat pada saat gerimis lagi. Cuma pada saat itu abang nggak sadar ya kalau itu bukan manusia ya. Dan kemarin abang juga pernah cerita ke aku, kebetulan Bang Gabe waktu itu juga pernah cerita ke aku tentang pengalaman ini. Jadi Bang Gabe ini situasi sudah ada di dalam kamar, udah mau tidur juga ya bang, sudah mau tidur, dan entah kenapa malam itu nggak bisa tidur. Dan sosok kuntilanak itu sesuai penuturan dari Bang Gabe itu sudah ada di atas badannya dia gitu, karena kebetulan abang pakai gipsun atau pakai gipsun, dan sosok kuntilanak itu sudah ada di atas Bang Gabe. Itu benar bang? Benar. Dan waktu itu waktu kuntilanak atau sosok kuntilanak ini ada di atas abang, apa yang abang lakuin gitu? Ya, saya yang teriak baca doa aja. Baca doa, tapi dia tetap nggak pergi ya? Nggak pergi. Sampai saya tutupan bantal pun saya lihat lagi masih ada juga dia gitu. Tapi nggak ada gangguan secara, maksudnya dia nyerang atau apa gitu, nggak ada, cuman Nggak ada, cuma nampak-nampak kan aja. cuman wujudnya aja ya. Itu sampai berapa lama gitu sosok itu ganggu di kamar itu? Sekitar kurang lebih 10 menit lah. 10 menit lah. Dan pasti posisi tadi tuh bang udah jelas ketakutan banget ya? Takutan lah. Nggak sampai mau bang lempar nggak ya? Nggak mau. Coba teman lempar bantal gitu ya? Nggak lah, mau saya jambak ya kan? Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Udah gemetar semua kan. Dan perlu kalian tahu juga, kebetulan Bang Gabe ini tinggal sendiri ya di rumahnya. Ya rumahnya cukup besar, dan Bang Gabe ini tinggal sendiri tanpa ada teman satupun di rumah. Ya jadi sehari-hari di rumah itu sendiri. Dan sampai sekarang kebetulan Bang Gabe ini sudah nggak tinggal di rumah itu lagi ya bang? Iya, udah saya sewakan. Jadi posisinya sekarang rumah yang dulu ya dihuni sama Bang Gabe ini sudah disewakan ke orang lain. Dan nyatanya penghuni baru di rumah ini atau orang yang menyewa di rumah Bang Gabe ini
juga ngalami kejadian yang sama ya bang, Ya. kejadian yang janggal. Bahkan kejadiannya itu lebih ekstrim, bukan cuma ditampakin wujud, tapi gangguannya itu lebih ke nyerang kalau nggak salah ya Ya. bang. Bahkan sampai si anaknya tuh siapa tuh bang, yang Anaknya sampai ketakutan, yang sakit Takut, atau sakit lah, demam juga ya bang. kalau dinampak sosok hitam itu juga kan. Sosok hitam yang pernah bang bilang kalau di depan gerbang mau masuk gitu ya. Iya. Ya jadi memang rumah Bang Gabe ini sempat beberapa bulan ya kosong Iya, ya, kosong. sempat beberapa bulan kosong dan itu sama sekali nggak dirawat. Ya otomatis mungkin itu yang menyebabkan gangguan itu lebih ekstrim. Dan di saat ada yang menghuni mungkin nggak ada permisi, bisa Ya. jadi nggak adanya kita kirim doa, kalau istilahnya kita Jawa kan, nggak ada syukuran, dan itu asal masuk aja. Jadi gangguan itu sampai sekarang makin ekstrim, bahkan sampai mau manggil orang pintar kalau nggak salah ya, Bang, Iya. untuk lihat rumah itu ya. Lihat rumah itu gimana sih keadaannya ya. Dan Bang Gabi sendiri juga menuturkan di depan gerbang mau masuk ke rumahnya itu juga pernah lihat sosok hitam, bayangan hitam ya. Ya, hitam besar. Itu posisinya dia yang abang lihat duduk, berdiri atau gimana gitu bang di gerbang itu. Berdiri aja dia begini dia. Itu pas abang mau masuk ya. Cuma hanya suara aja ya, seperti apa, meriang gitu kan, Suara mengeram ya. Dan sedikit aku tambah ya, kebetulan rumah Bang Gabe ini dekat sama rumah aku juga dulunya, di rumah orang tua aku. Jadi posisi rumah Bang Gabe ini itu ada sumur tua di sebelah kiri ya bang. iya. Nah jadi di zaman aku kecil dan Bang Gabe kecil, lokasi ini sering kami jadikan tempat untuk main-main ya bang. Iya, Sore hari kami sering kumpul di situ, mandi juga di situ. Dan itu sumur itu sudah ada sejak nenek kakek kami itu masih muda ya bang. Udah lama banget sumur itu, karena Iya. main masih model timba ya, Nah, masih model kerek. Dan entah kenapa terakhir kali aku kemarin bulan lalu kesana ya bang, bulan lalu Iya. kesana ternyata sumur itu udah nggak ada. Sumur itu ternyata udah ditutup ya bang, iya. ditutup total ya, sudah ditutup total dan tidak difungsikan lagi. Dari situ gangguan itu makin ekstrim di rumah itu gitu. Mungkin sosok yang harusnya ada di sana akhirnya pindah ke rumah Bang Gabe ya, Iya. karena awalnya itu seperti penuturan Bang Gabe cuman sosok kuntilanak ini gitu kan. Iya. Kenapa tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang besar Bayangan itu hitam. jadinya. Kok ada makin banyak gitu kan. Jadi bang, kembali lagi, sampai sekarang rumah itu masih dihuni sama yang nyewa atau gimana? Masih ya, masih sering ada gangguan. Masih sering, setiap harinya pun ada gangguan gitu. Jadi dari pihak mereka maksudnya nggak frustasi atau depresi atau gimana gitu, diganggu setiap malam? Ya frustasi juga, sempat juga mau minta pindah juga sih, dia izin mau keluar lah gitu. Tapi tetap lanjut ya. Jadi sampai sekarang tetap dipertahankan ya. Ya. Kalau kisah-kisah horor lain kira-kira ada nggak yang pernah Abang Gabe alami gitu? Masih. Apa itu? Baru-baru inilah. Ah, Itu pas pulang dari sama kawan kan, pulang kerja kan. iya. Pulang kerja kan namanya kerja sampai malam-malam kan, jam 11, setengah 12 gitu lah. Duduk depan rumah. Pas depan rumah itu kami pikir kan maling gitu. Dia ngintip dari tembok. Iya. Nah, Tembok rumah bang atau? rumah orang depan rumah kan? Oh iya. Karena ada pagarnya juga kan. Nah kami tengok dia melayang, Melayang. hanya kepalanya aja. Oh, hanya kepalanya doang yang melayang. Nah, Berarti sama kayak kisah aku semalam yang aku ketemu, cuman bisa jadi ya kebetulan ya kan. Jadi kemarin aku ketemu sosok hantu tanpa kepala, dan itu sosoknya perempuan. Dan Bang Gabi ini kebetulan, ini bener loh, nggak ada di kita rekayasa ceritanya, bahkan aku baru tahu kisah ini. Bang Gabi ini ketemu sosok yang kepalanya doang gitu. ya, Bisa jadi itu kepala yang hilang. ya bisa jadi. Bisa jadi. Abang bisa nggak deskripsikan, maksudnya kelihatan nggak itu sosok kepala itu punya laki-laki atau sosok perempuan? Itu apa tuh yang terbang tuh? Kira-kira sosok laki-laki atau perempuan?
Itu kayaknya sih sosok laki-laki. Sempat Laki-laki kami ya? sentari, kami kejar sama kawan itu, dia makin tinggi terbang, kami pun ketakutan ya, langsung bubar gitu kan. Nggak sempat dikejar gitu? Enggak, cuma nengok gini aja, karena dia udah mulai, kami bubar. Kalau aku sih kemarin ketemu memang sosok hantu itu tanpa kepala, perempuan. Kalau yang lain ada kira-kira seperti yang kemarin kamu bilang ada kayak batu, apa itu? Jimat, ada kayak jimat yang diberikan sama orang tua abang ke abang gitu, dan itu kalau nggak salah itu turun temurun diwariskan. Dan harimau. kuku harimau ya, kuku harimau itu pernah abang buktikan khasiatnya, karena yang aku tahu kan katanya kalau kuku harimau ini khasiatnya bisa kayak wibawa kita, aura kita sama badan kita ya bisa kebal atau apa, mitos yang aku dengar sih seperti itu. Itu pernah nggak salah satunya abang alami, abang uji coba? Pernah sih. Pernah ya? Asal ya kalau kita kerja, namanya kerja saya kerja kolektor kan, debt kolektor kan, ada orang-orang kayak gitu sering aku pakai. Itu ada, maksudnya ada ajiannya sendiri, bacaannya sendiri, rapalannya sendiri nggak kira-kira sebelum abang pakai? Nggak ada. Berarti cukup abang bawa doang? Iya. Dan itu memang turun temurun ya? Iya, turun temurun, memang dikasih dari orang tua gitu. Jadi kesimpulannya dari video kita kali ini, pertama Bang Gabe ini awalnya ketemu sosok bapak-bapak atau pria tua pukul 2 malam di salah satu kebun coklat yang dekat dengan rumah Bang Gabe. Dan bapak itu bertanya ke Bang Gabe, apa nggak takut jalan di tengah malam seperti ini, apalagi hujan lagi gerimis kemarin, Bang. Tapi Bang Gabe bilang nggak takut karena udah terbiasa. Ternyata setelah Bang Gabe pengen masuk rumah, sosok kuntilanak ini datang atau menampakkan wujudnya. Awalnya hanya kelihatan di kaca depan rumah. Ternyata setelah Bang Gabe pengen istirahat, tidur, masuk kamar, sosok kuntilanak ini ternyata ada di atasnya, ya kan? Di atasnya menghantui. Dan sampai itu berkesinambungan, berkelanjutan sampai sekarang. Bahkan rumahnya Bang Gabe yang sudah dikontrakan ke orang lain juga ngalami kejadian yang sama. Dari suami, istri, dan anaknya itu sering dapat teror dari sosok kuntilanak dan sosok genderuwo ini. Mungkin genderuwo karena gambaran dari Bang Gabe sendiri itu bayangan hitam besar. Aku simpulkan sih itu genderuwo karena nggak ada sosok lain kan. Dan sampai sekarang terornya itu masih ada. Dan mereka yang kontrak di rumah Bang Gabe sempat ngajukan pengen pindah atau nyudahi kontrak rumahnya ya Bang. Iya. Tapi entah kenapa mungkin sampai sekarang masih berlanjut, mungkin ada kendala atau yang lain, kita juga nggak tahu. Selebihnya tadi kayak melihat sosok kepala terbang ya Bang. Itu waktu tengah malam juga. Setengah malam juga. Dan yang terakhir itu Bang Gabe pernah cerita ke aku kalau beliau dikasih kuku harimau, dimana yang aku tahu fungsi kuku harimau ini memang memiliki kesaktian untuk kebal aura dan bisa jaga pamor. Jadi mungkin untuk perdebatan atau apa kemungkinan bisa menang. Mitos yang aku tahu. Dan ternyata kuku harimau ini nggak perlu pakai rafalan, nggak perlu pakai ajimat atau bacaan yang apapun, karena memang udah warisan dari leluhur ya Bang. Dari orang tua. Dan sampai sekarang masih Bang pakai ya ke bawah mana? Ini sekarang dibawa? Enggak ya? Kebetulan nggak dibawa. Kalau dibawa pengen aku lihat juga. Waktu itu aku pernah juga pegang kuku harimaunya. Setelah megang memang jariku ada yang luka. Kemarin sempat ada yang luka ya Bang, waktu aku pegang. Itu ada yang luka, hampir berdarah sih, makanya nggak aku pegang lagi. Mungkin bentrok energi si kuku itu dengan energi yang ada di badan aku. Jadi sampai di sini dulu video kita. Buat kalian yang pengen tahu kisah-kisah selanjutnya, kisah horor selanjutnya, bisa pantengin terus channel kita. Atau kalian yang punya saran ingin bahas tentang sosok apa, bisa kalian kirim di kolom komentar. Insya Allah bakal aku bahas di kesempatan selanjutnya. Entah kalian ingin bahas tentang sosok kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, dan yang lainnya.
Karena beberapa kali aku juga pernah alami ketemu semua sosok ini. Karena satu persatu aku sudah pernah ketemu sama beberapa sosok ini, dan pernah juga ketemu sama sosok, bukan ketemu, bahkan ngurusi hal yang berbau dengan sosok Begu Ganjang di Tanah Karo. Mungkin next time bakal aku ceritain gimana kisahnya. Untuk kesempatan malam ini aku sudahi, dan untuk Bang Gabe Ya. aku ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan bisa hadir lagi di sini dengan Ya. pengalaman-pengalaman terbarunya ya Bang. Ya, amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.